Perkenalkan, nama aku Jessica Dea Saputri. Aku dari kelas 1D, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM A1G 025095. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah proses mengelola aktivitas pendidikan di luar jalur sekolah formal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat melalui program-program yang fleksibel dan sesuai kebutuhan. Adapun ciri-ciri pendidikan luar sekolah: yang pertama, tidak terikat struktur kelas formal; yang kedua, fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat; yang ketiga, berorientasi pada pemberdayaan; dan yang terakhir, menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Adapun contoh program pendidikan luar sekolah: yang pertama, pendidikan keaksaraan; yang kedua, pelatihan keterampilan kerja; yang ketiga, pendidikan kesetaraan atau paket ABC; pendidikan pemberdayaan perempuan; dan yang terakhir, kursus dan pelatihan keterampilan hidup. Fokus manajemen pendidikan luar sekolah: yang pertama, perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat; yang kedua, pengorganisasian tutor dan tenaga pelatih; yang ketiga, pelaksanaan program yang fleksibel; dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi berbasis capaian peserta didik. Oke, next, manajemen pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memberi tambahan kompetensi atau sertifikat pendidikan tertentu. Adapun tujuan pendidikan non-formal ini adalah menyediakan pendidikan alternatif, meningkatkan kecakapan hidup, mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan, dan yang terakhir, melayani masyarakat yang tidak terjangkau sekolah formal. Contoh lembaga pendidikan non-formal: yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan atau LKP; yang kedua, sanggar kegiatan belajar; yang ketiga, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM; dan yang terakhir, PAUD non-formal atau kelompok bermain TPA dan SPS. Ruang lingkup manajemen pendidikan non-formal: yang pertama, manajemen peserta didik, manajemen kurikulum berbasis kompetensi, manajemen sarana prasarana, manajemen tenaga pendidikan dan instruktur, dan yang terakhir, pengelolaan kemitraan dan pembiayaan. Oke, next, manajemen pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun yang bertujuan merangsang seluruh aspek perkembangan anak agar tumbuh optimal melalui kegiatan bermain yang terarah. Fungsi PAUD adalah membentuk dasar perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, motorik. Yang kedua, mengembangkan karakter, kemandirian, dan kreativitas. Yang ketiga, mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar. Manajemen PAUD meliputi perencanaan, yaitu penyusunan RPPM, RPPH, kurikulum merdeka berbasis bermain. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu pembagian peran guru, kepala lembaga, dan orang tua. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu kegiatan bermain, stimulasi perkembangan, dan pembiasaan. Yang keempat, penilaian, observasi perkembangan anak, portofolio, pelaporan perkembangan. Yang keempat, manajemen lingkungan belajar, yaitu keamanan, kenyamanan, kelengkapan alat bermain, dan yang terakhir, kemitraan. Keterlibatan orang tua, masyarakat, dan lembaga kesehatan. Jadi kesimpulannya, manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan anak usia dini merupakan 3 bidang pendidikan di luar jalur formal yang saling melengkapi dalam memberikan layanan belajar yang bagi masyarakat. Pendidikan luar sekolah berfokus pada pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat melalui program fleksibel. Pendidikan non-formal menyediakan pendidikan alternatif yang terstruktur dan membantu meningkatkan kecakapan hidup. Sementara itu, PAUD berperan penting dalam
memberikan stimulasi perkembangan dan fondasi pendidikan sejak usia dini. Ketiganya membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik agar layanan pendidikan berlangsung efektif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Untuk menambah wawasan lebih lanjut, silakan kalian kerjakan soal di bawah ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.